Shalom. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pagi ini. Tetapi sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang sungguh mengasihi kami bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa ini Tuhan berikan bagi kami. Tapi sebelum kami beraktivitas hari ini, biarlah firman-Mu menjadi bagian kami yang menyapa kami. Pakai hambanya dalam kelemahannya, sehingga firman-Mu sungguh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Dasar firman Tuhan untuk kita pagi ini diambil dari Lukas 7 ayat yang ke-9b berbunyi, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Sejauh demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia adalah orang yang mendengarkannya, merenungkan, dan melaksanakannya dalam hidupnya hari lepas sehari. Saudara-saudara, kata mengagumkan adalah kata yang patut kita lontarkan, kita sebutkan kepada iman seorang perwira yang boleh beriman atas kesembuhan seorang hambanya yang sedang sakit keras kepada Tuhan Yesus. Betapa tidak, saudaraku? Jangan-jangan ya, ada banyak di antara kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, bahkan ada agamawan, ahli teologi yang sudah mengerti akan kuasa firman Tuhan, kuasa Allah, tetapi tidak pernah mengalami seperti iman daripada perwira ini. Untuk itulah saudaraku, pada pagi hari yang indah ini saya rindu kita bersama-sama belajar dengan firman Tuhan ini dan mencoba mempelajari kekaguman Tuhan Yesus atas iman dari seorang perwira yang bukan beragama Yahudi ini, tetapi beriman sangat luar biasa dan menjadi pelajaran berharga bagi setiap kita hari ini. Pelajaran yang pertama saya perhatikan di sini adalah kepedulian perwira Romawi ini kepada hambanya. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Coba saudara perhatikan di sana bahwa perwira ini sangat menghargai hambanya yang sangat langka pada saat itu. Hamba, budak, pelayan adalah status rendahan, tidak berharga pada zaman itu. Tetapi perwira Romawi ini, firman Tuhan katakan bahwa ia sangat menghargainya. Karena apa? Karena ada belas kasihan yang dalam di dalam hidupnya, sehingga berujung kepada kepeduliannya kepada hambanya yang sedang sakit keras, hampir mati. Matius katakan sedang lumpuh dan sangat-sangat menderita. Saudaraku, biasanya ya seorang hamba yang sudah sakit, yaitu memang dibuang juga tidak apa-apa untuk mati. Tapi kita melihat bahwa perwira ini makin menunjukkan betapa mulianya kasih dan perhatiannya kepada hambanya ini. Saudaraku, inilah contoh nyata perbuatan kasih kepada sesama, terutama kepada orang bawahan, hamba yang pada umumnya seringkali tidak mendapat perhatian dari tuannya atau dari majikannya. Saudaraku, mari kita sadari bahwa kita bisa hidup seperti sekarang ini, memiliki kesehatan, memiliki harta, memiliki keluarga dan segala sesuatunya, apalagi di saat COVID-19 ini, adalah karena apa? Karena belas kasih anugerah Tuhan, karena kepedulian Tuhan bagi kita. Dan sepatutnya lah kita juga menyalurkan atau juga berbelas kasih peduli terhadap sesama, kepada keluarga, kepada banyak orang yang sedang menderita saat ini. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, saudaraku, adalah kerendahan hati perwira Romawi ini. Saudaraku, ada 2 kali kata aku tidak layak, ayat 6 dan ayat yang ke-7.
Di sini kita melihat bahwa perwira yang sudah terbiasa maju di medan perang ini menyadari apa? Keberdosaannya. Dia menyadari statusnya dan dia menganggap dirinya tidak layak di hadapan Tuhan Yesus. Perwira ini menganggap dirinya tidak sanggup untuk apa? Menerima Yesus di rumahnya, padahal jangan-jangan rumahnya besar, ya rumah perwira lah. Tidak hanya itu, dia juga tidak merasa layak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, padahal ia seorang perwira yang dihormati bawahannya. Dan juga dia adalah seorang dermawan, makanya dihormati oleh tua-tua orang Yahudi dan banyak orang karena dia membangun rumah peribadatan. Tapi justru perwira ini merasa tidak layak, tidak sanggup untuk apa? Untuk dijumpai dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa sehingga dipuji oleh Tuhan Yesus. Sementara harus kita akui ada banyak orang merasa dirinya patut, dirinya layak untuk dibantu, untuk ditolong, untuk ditopang, untuk diberkati oleh Tuhan, bahkan untuk disembuhkan dan juga dihormati Tuhan Yesus karena perbuatan-perbuatannya yang hebat, tapi justru tidak dipedulikan oleh Tuhan. Sebab itu mari kita juga mencontoh kerendahan hati perwira ini di dalam kehidupan kita. Karena hanya orang-orang yang rendah hatilah yang diangkat, yang juga akan dipedulikan oleh Tuhan. Dan kepada orang-orang yang rendah hatilah yang akan apa? Yang akan betul-betul dipelihara, dijaga, dan juga dibuat Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ingat, kesombongan justru menghambat berkat Allah di dalam kehidupanmu. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari iman perwira ini yang dikagumi oleh Tuhan Yesus ini adalah iman yang dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Ayat 8 yang berbunyi, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Saudaraku, ini iman yang sangat hebat. Karena dia mengaitkan iman itu dengan kehidupannya sehari-hari. Dan itu berarti dia melihat dengan imannya, memandang dengan imannya bahwa Yesus adalah apa? Komandan di atas komandan. Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan hanya dengan apa? Dengan satu kalimat, dengan satu kata untuk hambanya itu. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dengan iman seperti itulah makanya Yesus mengungkapkan kekagumannya seperti yang kita baca pada pagi ini. Aku, kata Yesus, berkata kepadamu, kepada setiap orang, kepada Anda, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saya rindu saudaraku, supaya kekaguman Yesus atas iman kita juga hidup. Karena apa? Karena kita kaitkan dengan kehidupan kita hari lepas hari. Tidak usah kita kaitkan dengan orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus di sorga, atau sudah melihat neraka, atau sudah berbuat mukjizat ini, mukjizat itu, atau ini itu, seolah-olah bahwa iman sebesar itulah yang hebat. Tidak. Iman yang mengaitkan dirinya dengan kuasa Yesus jauh lebih hebat, jauh dikagumi Tuhan Yesus daripada kita mengaitkan diri kita dengan orang lain. Mulailah belajar ya dalam pergumulanmu hari lepas hari. Entah itu masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak-anakmu, masalah apapun dalam hidupmu. Mulai apa? Mengaitkannya dengan Yesus yang berkuasa, punya otoritas.
Jangan hanya katakan bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang berkuasa, tapi tidak pernah berkuasa di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Tidak pernah berkuasa dalam pergumulanmu hari lepas hari. Mulailah. Supaya apa? Supaya nyata kelihatan bahwa kuasa Yesus memang berkuasa atas apa? Atas segala kehidupanmu hari lepas hari. Untuk itu saudaraku, mari kita jadikan firman Tuhan pagi ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita. Apa itu? Yang pertama tadi, memiliki belas kasih, kepedulian kepada sesama yang sangat menderita, kepada bawahan, kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua apa tadi? Supaya kita juga mau betul-betul punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sekali lagi, punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan terlalu sering mengandalkan atau menyombongkan apa yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan atau di kerajaan Tuhan, atau menyombongkan jabatan kehidupan kita. Jangan. Mulailah hidup dengan rendah hati. Dan yang ketiga apa tadi? Iman, kaitkan itu dengan apa? Dengan kehidupanmu hari lepas hari. Dan saya percaya kita akan melihat banyak hal yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.